كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat berkah ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Masya Allah ya. Dan seperti biasa, sebelum Ali masuk ke dalam tema-tema kita yang sangat luar biasa hari ini, Ali ingin menginformasikan tetap kita jaga 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Jadi kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Dan baik, ada dua tema yang sangat luar biasa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, seindah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah ya. Yang kedua, hiasi dirimu dengan rasa malu. Tuh ya, kalau nggak ada malunya bagaimana tuh ya. Dan baik, nanti insya Allah kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Taufikur Rahman, Al-Ustadz Abi Maki, dan seperti biasa nanti kita akan ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir. Dan langsung aja kita sedikit berbincang dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat guru. Alhamdulillah, pakai kacamata lihat bunga melati. Cakep. Walaupun kita jauh di mata, selalu dekat di hati. Dekat di hati. Sehat terus, panjang Amin, amin, umur guru, amin, Masya Allah amin, ya. wa fikum kadzalik, amin. Ya baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sikapi cuplikan yang berikut ini dan insya Allah nanti akan disikapi oleh guru kita. Silakan. Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian hidup memang dapat menimpa sewaktu-waktu kepada siapa saja. Seperti halnya nasib kurang beruntung yang menimpa seorang bapak buruh bangunan ini di Cirebon, Jawa Barat. Bapak Tir menyambar, ia harus menerima jika dirinya terkena PHK karena lalai memakai masker saat bekerja. Dalam video yang beredar luas, ia diperintahkan untuk meninggalkan proyek pada hari itu serta mengemas barang-barangnya dengan meminjam tas sekolah sang anak. Ini pekerja ya proyek yang ketahuan tidak pakai masker. Kami dari tim security ya langsung ambil tindakan dan dikeluarkan dari proyek. Nah ini orangnya ya. Ayo Mas.
Namun Allah memiliki rencana lain, ujian Allah itu sangatlah bernilai tinggi. Video pemulusan hubungan kerja yang menimpa pria bernama Sudrajat ini pun viral di media sosial. Tak berselang lama, tawaran kerja lain datang dari berbagai penjuru. Dari bupati hingga influencer ternama ingin memperkerjakan Pak Sudrajat. Hal ini menjadi berkah dari sesuatu hal yang ia tak sangka-sangka. Ia pun kini dapat bekerja kembali dan menafkahi keluarga kecilnya. Maha suci Allah dengan segala kuasanya. Masya Allah, Masya Allah. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita seindah rencana Allah, ini adalah merupakan rencana Allah juga ya. Oh iya. Jadi di mana ada kesulitan ada kemudahan. Mungkin guru ada yang ingin disampaikan. Ya, jadi bahasa orang bijak Habib Ali, al-insanu bitafkir, wallahu bitadbir. Segalanya manusia punya rencana, tapi Allah jualah yang menentukan. Menentukannya. Nah kalau misalnya guru perhatikan saat ini yang tadi sedikit cuplikan tadi, dia ikhlas ya, memang dia salah ya. Ya, Pada saat dia tidak menggunakan masker, dia ikhlas ya. tapi lihat dong endingnya. Baik, Ikan mas koki berwarna-warna. Masya Allah. Rezeki nggak kemana-mana. Rezeki nggak kemana-mana, Masya Allah ya. Dan tetap ya, dimanapun kita berada, kita ikuti protokol kesehatan ya. Itu kudu harus wajib, Masya Allah ya. Dan baik, langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita. Kita akan membahas tentang seindah rencana Allah Subhanahu Wa Taala bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustaz Taufikur Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, satu pantun pembuka dari Al-Fakir, buah manggis dibawa-bawa, anak pitung makan ketumbar. Jamaah semuanya manis kalau tertawa, membuat hati makin berdebar-debar. Melihat-lihat ke dalam taman, selalu salam sehat dari Taufikur Rahman. Seindah rencana Allah. Tadi qori'ah kita telah membacakan firman Allah, surat kedua, juz kedua ayat 216. Yang dimana Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Boleh jadi yang menurut logika kita nggak suka. Akan tetapi itu baik menurut Allah. Juga sebaliknya. Boleh jadi yang ternyata anggapan kita itu yang terbaik buat kita. Tapi itu nggak baik menurut Allah. Dan Allah maha mengetahui, kamu nggak tahu apa-apa. Disinilah pentingnya, makanya di saat kita mengaku beriman kepada Allah, ada rukun iman yang terakhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Untuk mengangkat tema seindah rencana Allah, buat orang-orang yang beriman, tidak kaget dan gak akan heran. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Adapun orang beriman yang gagah, yang kuat, itu lebih cakep dan lebih resep oleh Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Dan dalam setiap urusan ada baik, ada buruk, kedua-duanya mengandung nilai kebaikan. Oleh karenanya baginda Rasul dalam hadis ini mengajarkan beberapa amalan. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu terhadap sesuatu yang sekiranya bermanfaat buat kamu. Contoh, realita di lapangan.
di saat anak-anak sekolah yang selesai SLTA, padahal beliau di saat sekolah menjadi bintang kelas. Kemudian melanjutkan ke tingkat akademi, ke perguruan yang memang diidamkan. Dia ikut ujian, padahal di saat sekolah SMA-nya bintang kelas, ternyata begitu dia ikut ujian, tidak lulus sama sekali. Teman-teman yang biasa-biasa saja lulus. Mungkin saat itu merasa galau, kecewa. Tapi mohon maaf, jangan langsung pesimis lantas suuzon kepada Allah. Contoh kasus di lapangan seperti itu. Atau mungkin yang banyak terjadi di saat ada seseorang laki-laki yang mengidam-idamkan seorang perempuan. Kalau bahasa saya sederhana, dari mana datangnya lintah kalau bukan dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati. Ternyata laki-laki ini gentle, suka, begitu dia khitbah, dia ngelamar, ada bahasa bib, ada jamu, ada salak. Maaf ya, lamaran kamu kami tolak. Contoh, ini banyak terjadi. Jangan langsung suudzon kepada Allah. Boleh jadi hal-hal yang seperti ini, di mana apa? Lebih baik buat kamu. Nabi mengajarkan ihris ala ma yanfauka, tetap semangat. Sesuatu yang kira-kira bermanfaat buat kamu. Tapi yang kedua Nabi mengajarkan wasta'in billah. Tetap meminta pertolongan kepada Allah. Ini yang kita kadang-kadang rada-rada kurang open. Allah nawarin perihal pertolongan di surat kedua, juz kedua ayat 152 dan 153 telah mengajarkan tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah udah ngajarin dan menawarkan. Maka ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku. Allah jawab, niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Ini janji yang bersifat pasti. Jadi kalau sekiranya saya contohkan saya memegang sesuatu barang, lantas itu barang saya lepas, saya tanya kepada pemirsa, kira-kira ini barang pasti jatuh apa insya Allah jatuh? Udah nggak pakai insya Allah lagi gitu, udah pasti jatuh. Begitupun tawaran Allah, maka ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku, niscaya aku pun akan lebih ingat lagi kepada kamu. Caranya di ayat 153 Allah mengajarkan dengan cara, hai sekalian orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepadaku dengan dua cara. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Tuh, sabar dan sholat, jangan sampai ditinggalkan. Contoh, bicara yang namanya ketetapan Allah lebih indah. Rencana Allah ini betul-betul indah buat hambanya. Jadi di saat seseorang lewat perkebunan, lewat kebun labu parang. Yang kalau bulan puasa indah sekali itu Beb. Yang buahnya rada bulat, bohai. Nah itu ternyata pohonnya enggak besar, pendek. Lantas melihat perkebunan labu parang, ini orang komentar nyalahin Allah. Allah enggak adil. Puunan kecil buahnya gede banget. Besar bohai pula. Dia bilang Allah enggak adil. Dia lewati perkebunan labu parang. Lantas karena perjalanan jauh dia melihat ada pohon beringin. Yang besar, rindang. Ya, betul-betul teduh, dia istirahat. Sedang asik istirahat. Kemudian dia lihat ke atas. Tiba-tiba dengan izin Allah, buah beringin yang kecil jatuh percis kena hidungnya. Belum lama dia bilang ngatain Allah nggak adil. Tapi baru lewat beberapa tempat yang dia lewati, dia istirahat di bawah pohon beringin, baru ngucap Allah maha adil.
Ya Allah, sekiranya nih pohon beringin buahnya kelabu parang. Lantas tuh buah lebu parang jatuh kena hidung saya. Emang nih hidung udah mancung ke dalam. Nah, inilah qadarullah. Saya teruskan hadisnya. Makanya poin yang ketiga, baginda Rasulullah mengajarkan wala ta'jaz. Jangan kamu punya sifat lemah, lemas. Wa in asobaka syai'un. Dan ketika kamu tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang kayaknya nggak enak. Contoh tadi kuli bangunan, di saat dia dipecat, rasanya mungkin sedih. Sedih rasanya. Tapi Nabi memesankan, fala takul, jangan sekali-kali Anda mengatakan, lau anna amiltu kana kada wa kada. Kayaknya kalau tadi saya pakai masker, kalau tadi saya begini, saya nggak akan dipecat. Walakin kata Rasulullah, akan tetapi ucapkanlah qadarullah. Ini semua udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memesankan apa? Fa inna lau. Karena ucapan lau, seandainya, umpama, jikalau, andai kata, taftahu amalas syaitan, pembuka kepada perbuatan syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lantas hadirin hadirat rahimakumullah, ini menjadi ibrah buat kita, tetap berhusnudzon kepada Allah, karena ketetapan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itulah yang terbaik. Bahasa saya sederhana, soto kaki di atas tikar, rezeki enggak bakalan ketukar. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya, sabar dan sholat ya. Dan yakin sama ketentuan Allah, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita, hiasi dirimu dengan rasa malu. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abi Maki. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.